Oke, kita review secara cepat saja. Baru selesai balik dari makan siang jam 2. Eh, ini di order untuk mobil expander ya. Sebentar saya kasih lihat alamatnya. Jadi terima kasih untuk Pak Junaidi ya di Kota Waringin Timur, langsung saya dikasih KTP-nya, Desa Pantai Harapan ya. Nah, ini ditransfer langsung ya ke BCA ya. Jadi ada struk resinya dan saya sudah cek masuk uangnya ya untuk mobil expander ya. Jadi ini tidak ada sistem COD. Jadi kalau Anda mau beli ya transfer menggunakan BCA, atau kalau ragu bisa order di Tokopedia, di Bukalapak juga bisa ya, bebas. Nah, ini untuk Pak Junaidi, terima kasih sudah order ya satu paket untuk expander. Di order adalah LED yang paling terang. Harganya pun juga saya sudah kasih diskon ya, kita juga nggak mau neko-neko. Kita langsung kasih diskon dan free ongkos kirim pakai JNT ya. Oke. Ini adalah headlamp paling terang. Ya, tipenya adalah H4. Sekali lagi saya harus bilang kunci utama sukses di LED ini adalah di bagian karet. Ya, di bagian karet. Karena LED ini akan sangat terang, dia akan berjalan di 55 sampai 60 watt jika sirkulasi pendinginannya bagus. Kalau LED ini terlalu panas, dia akan turun, dia akan hanya bermain di 40 watt. Jadi saya berharap Anda bisa memanage dia punya karet ya. Karetnya harus ininya diiris supaya dia bisa lebih masuk lagi, karena ininya terlalu mengganggu, menyebabkan heatsink ini tertutup oleh karet ya. Menyebabkan heatsink ini tertutup oleh karet, jadi kipas angin berputar dengan kencang, anginnya tidak bisa tembus karena tertutup oleh heatsink ya. Itu saja kuncinya utamanya di LED tipe JL55 ini. Kalau ini bolam JL3 sudah versi terbaru, sudah di-upgrade, sudah lebih terang, 37 watt dengan bodi baru. Memang yang awalnya adalah warna biru. Ya, yang warna biru itu banyak error dan kipasnya belum tahan air. Ya, nah ini sudah lebih tahan air dibandingkan yang versi lama dan sudah upgrade 37 watt. Delay time-nya untuk mode ganti warnanya sudah sangat minim, jadi sama, errornya sangat kecil ya. Jadi ini satu paket, sekali lagi ini bohlam JL55. J artinya juragan, L artinya adalah lampu, 55 adalah artinya 55 watt ya. Di sini terdapat emboss logo JL. Jadi yang original terdapat logo emboss juragan lampu ya. Yang ini sudah versi upgrade di kipasnya, jadi lebih cepat dibandingkan versi yang standar ya. Nah, untuk bohlam JL3, J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu, 3 artinya 3 warna. Yang original di sini terdapat emboss Jungki Wenas ya. Jadi Anda bisa lihat di sini terdapat emboss Jungki Wenas, itu adalah yang original. Dan sekali lagi terdapat logo stiker JL ya, terdapat logo stiker JL. Barang ini bergaransi, jika ada rusak Anda bisa komplain ke saya akan tukarkan yang baru ya. Jika ada rusak, saya akan tukarkan yang baru ya. Oke, pastikan Anda beli yang original, jangan sampai beli barang palsu atau beli barang yang tidak jelas mengatasnamakan juragan lampu, mengatasnamakan JL3, mengatasnamakan JL55 di online ya. Banyak banget yang mengatasnamakan juragan lampu, Jungki Wenas, JL3, JL55 padahal produknya bukan. Hati-hati buat Anda ya. Saya hanya bisa menghimbau calon customer yang mau membeli, karena kalau kita menghimbau penjualnya, kita kenapa lu pakai JL55 atau pakai JL3, barangnya bukan kita punya, malah galakan dia ya, malah kita bisa diajakin berantem ya. Begitulah di dunia ini. Jadi saya hanya bisa menghimbau kepada yang beli, jadilah pembeli yang smart dan cerdas, jangan sampai tertipu. Jangan karena harga murah Anda tertarik ya, padahal kualitasnya jauh bro. Rugi, harga cuma beda sedikit, tetapi kualitas ini jauh banget terangnya ya. Upgrade kipasnya ya, saya mengupgrade kipas ini bukan hal mudah ya, bukan hal mudah, dan biayanya lumayan
Ya, jadi kita upgrade kipasnya, tujuannya adalah supaya dia lebih awet, lebih adem, lebih dingin. Tujuannya apa? Supaya customer lebih puas. Ya, seperti itu. Oke, syarat bohlam bagus kita akan bahas satu persatu. Ini bohlam 55 watt, paling terang saat ini. Ini bohlam belum ada lawan. Ya, kita mau jelaskan terhadap merek kompetitor. Tipe LED ini adalah tipe double heat copper pipe dan double copper PCB. Apa sih bedanya dengan merek-merek kompetitor di luaran? Bohlam ini memiliki syarat bohlam bagus. 1 watt dan luxnya dia di 55 sampai 60 watt. Nilai luxnya berapa? Itu kalau nggak salah 5.000 atau 4.000-an. Anda bisa nonton di video-video saya sebelumnya karena kita mau cepat saja. Jadi kita tidak tampilkan menggunakan alat di sini. Kalau Anda sebagai calon pembeli, Anda mau minta pembuktiannya, kita bisa kirimkan videonya atau linknya ya yang sebelum-sebelumnya. Nah, syarat kedua yang paling penting adalah LED ini tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop sama sekali. Kalau kita tes di atas meja, ya, bohlam ini bisa ngedrop jika suhunya terlalu panas. Nah, makanya karet headlamp Anda penting ini untuk Anda perhatikan ya. Anda harus mengiris ini supaya heatsink karet ini terlihat ya, atau Anda mau menjebol ini ya it's okay, tapi jebolnya yang rapi ya, yang rapi, jangan asal-asalan. Nah, ini kan kalau dipasang kan ini diklipkan dulu, pasang baru karetnya ya, baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk ini jangan sampai heatsink tertutup mendem sekali, kalau bisa masih terlihat. Makin terlihat makin bagus, intinya itu kuncinya di situ. Kalau dia tertutup, heatsinknya tertutup, artinya kipas angin mau sekencang apapun, angin tidak bisa tembus atau tidak bisa bersirkulasi. Tetapi kalau ini terlihat, bagian silvernya ini terlihat, artinya kipas angin berputar, angin itu bisa keluar dari celah-celah sini, jadi bisa bersirkulasi, jadi panasnya bisa pergi. Ya, jadi kunci utamanya adalah di karet. Ya, untuk tipe H4 nih, ya, kunci utamanya adalah di karet. Saya sudah ngomong. Ini sudah versi upgrade, kipasnya itu udah lebih kencang, 10.000 RPM kalau pas dibuka kita lihat, kita ukur langsung dengan alat yang namanya tachometer, ini mencapai 12.000 RPM. Ya. Nah, kipas yang kencang itu percuma kalau ininya tertutup, jadi terhambat. Jadi harus ada karet yang terbuka, yang karet yang bisa ada terlihat, jadi bisa bersirkulasi. Ya. Nah, ini kan karet begini, kalau ini dibuka, ini kan bersirkulasi kan terlihat. Jadi intinya kuncinya di karet. Ya. Kuncinya di karet, jadi supaya dia bisa bersirkulasi udaranya, nah dia akan bermain di watt 55-60. Tetapi kalau Anda tidak bisa memanipulasi itu karetnya, dia akan hanya bermain di 40-42 watt. Ya. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. LED ini bisa adjustable ya, untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Yang pasti ini bisa di-adjust. Dan bayangan gelap LED ini tidak ada. Jadi LED ini terbaik ya dibandingkan merek-merek kompetitor. Nah, ini bayangan gelapnya tidak ada, Bro. Jadi ini menyebabkan sangat padat di jalanan. Saya akan jamin, ya. Nah, kalau dari merek kompetitor saya tidak berani menyebutkan merek ya, karena banyak orang yang tidak suka katanya si Jungki Wenas menjelek-jelekan merek lain. Nah, saya tidak mau menyebutkan merek, tetapi kita bandingkan dengan kompetitor merek lain di luar yang tipenya DHP, mereka bayangan gelapnya gede. Ini tanpa bayangan gelap, jadi ini lebih unggul, ya. Sudah lebih unggul, sudah adjustable, tidak ngedrop. Banyak DHP di pasaran ngedrop. Arti dari ngedrop adalah dia sudah turun, dia tidak mau naik kembali wattnya. Kalau ini kepanasan, dia akan turun wattnya. Dia dingin, dia akan naik kembali wattnya. Jadi ini bergantung juga dengan wilayah tinggal Anda. Kalau Anda tinggal mungkin di daerah yang tidak macet, Anda pasti LED ini akan bermain di wattnya yang tinggi terus. Tetapi kalau Anda mungkin tinggal di kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya, mungkin yang daerah macet, nah itu akan bermain di watt rendah. Karena macet itu ruangan mesin panas. Nah, makanya kita harus karetnya bagus, intinya gitu aja. Ya. Dan LED ini juga tanpa driver, jadi tinggal colok soket selesai. LED kompetitor ada driver, itu ribet bro. Drivernya di luar, komponennya gede-gede. Sedangkan LED ini komponen drivernya di dalam, inside. Jadi teknologinya udah lebih maju dibandingkan kompetitor. Ya, kompetitor itu adalah merek-merek lain yang di luaran sana. Ya, jadi ini lebih maju. Ya. Tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik ya. Expander juga agak sensitif elektroniknya. Suatu saat bisa nunggu muncul warning error di dashboard segala macam, LED ini tidak
bermasalah karena saya sendiri juga pakai expander dan saya juga pakai LED ini. Ya. Nah, soal pendinginan penting ya, double heat cooper pipe dan double cooper. Jadi versi ini sudah lebih maju dibandingkan kompetitor. Kenapa? Karena ini double cooper. Kompetitor adalah single cooper double heat pipe. Ya, double heat pipe-nya juga ini gede ya. Hati-hati juga ada double heat pipe palsu ya. Heat cooper pipe. Jadi dia adalah vakum ya, hampa. Tetapi ada yang berupa pejal. Jadi palsu. Hati-hati ya. Makanya ada harga, ada kualitas. Ya, dan kipasnya juga sudah versi upgrade yang lebih kencang ya. Jadi kalau dibandingkan dengan merek kompetitor ini lebih speknya lebih tinggi ya, lebih bagus lah, stabil, tanpa bayangan gelap, adjustable, dia driverless gitu ya. Nah ini untuk headlampnya ya, untuk expander. Nah fog lampnya adalah 3 warna. Apa sih maksud dari 3 warna? Jadi 3 warna itu dia bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya ya? Dengan mematikan menyalakan saklar fog lamp mobil Anda. Anda nyalakan adalah warnanya Anda nyalakan warnanya adalah putih ya. Nah, putih. Anda matikan, nyalakan lagi dia akan warna putih kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi dia akan warna kuning. Jadi bohlam ini bisa berubah warna ya. Kenapa bisa berubah warna? Karena dia ada 2 buah chip, ada putih dan ada warna kuning. Nah, chipnya ini adalah chip dempet. Anda bisa menaruh chip kuning di atas atau chip putih di bawah dengan diputar. Ya, seperti itu. Pemasangan LED ini juga sangat PNP, ini sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket dan dia juga driverless. Ya, bayangan gelap LED ini juga kecil dan tidak besar. Bohlam ini tidak ngedrop. Yang versi baru ini sudah 37 watt. Ya, sudah 37 watt yang terbaru udah paling terang. Kipasnya sudah upgrade tahan air karena fog lamp lebih riskan karena ya Anda tahu dong ya di bawah itu apalagi fog lamp expander itu di bawah banget. Kalau kena banjir resiko ya seperti itu karena nyawanya LED itu ada di kipas. Kipas bagus ya lewat LED itu akan awet. Tapi kalau kipasnya bermasalah LED itu keok ya. Jadi ini sudah versi upgrade terbaru, wattnya udah besar, body body materialnya juga udah baru ya untuk lebih cepat untuk melepas panas dan build quality sangat bagus. Ya, bukan Anda lihat di online yang LED murah-murah yang abal-abal ini bukan. Ya, bahan pembuatannya juga sangat bagus, pejal, berat bro ini. Ya, saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini satu paket harganya sudah diskon dan free ongkos kirim untuk Anda yang transfer menggunakan BCA langsung. Kalau buat Anda yang ragu, Anda bisa order di marketplace. Nanti saya kasih linknya, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, sekali lagi saya menghimbau untuk Anda hati-hati ya. Banyak yang menamakan JL3, JL55. Anda harus tahu J itu artinya juragan, L artinya ada lampu, 3 artinya 3 warna. Yang original ada stiker logo JL dan ada emboss jungki Wenas untuk tipe JL3 ya. Dan untuk tipe JL55 ada stiker logo JL dan ada emboss juragan lampu logo JL di sini ya, sudah versi upgrade. Barang ini bergaransi jika ada rusak Anda bisa komplain ke saya tukar baru ya. Jadi ini satu paket untuk expander dan harganya saya diskon habis untuk satu paketan ini dan harganya menjadi lebih murah ya. Anda mau beli headlampnya saja boleh, mau beli fog lampnya saja boleh. Ini LED terbaik. Ya, Anda boleh percaya saya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Saya juga berdagang, saya juga ada sisi hobinya. Kalau LED ini jelek, saya tidak mau jual. Ya, ini 3 warna paling terang, ini adalah satu warna paling terang. Belum ada lawan tipe ini. Karena bukan hanya terang, tetapi dia harus adjustable, bayangan gelap kecil, tidak ngedrop. Ya, kuncinya di situ. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi ya, hari Kamis, setengah 10. Ini di order oleh Pak Muhammad. Sebentar saya cek dulu. Ya, ditransfer Muhammad Dedi Komaludin ditransfer ke BCA melalui Bank BRI ya. Jadi saya tutupin nih angkanya ya, data-datanya. Ini diorder untuk Toyota Fortuner VNT ya. Terima kasih untuk Pak Muhammad Dedi Komaludin di mana nih? Di Kuantan Senggigi Provinsi Riau ya, di Kuantan loh, Riau ya, ditransfer langsung menggunakan BCA ya. Jadi
ordernya semalam menggunakan WhatsApp ya. Kita akan segera mereview ini barangnya apa aja. Jadi diorder oleh Pak Dedi itu untuk high beam Toyota Fortuner dan low beam Toyota Fortuner. Barangnya adalah ini ya. Kita perkenalkan dulu ini mereknya apa dan spesifikasinya. Bohlam ini merupakan bohlam JL55. Bohlam JL55 yang original dan sudah upgrade, terdapat logo stiker JL, juragan lampu. Di sini terdapat emboss logo JL. Ya, inilah yang original. Apa sih arti JL? J itu adalah juragan, L artinya adalah lampu. Jadi produk dari juragan lampu. Ya. Nah, ini tipe HB3. Tipe ini adalah tipe triple cooper PCB. Mereknya apa? Sekali lagi ya, mereknya JL, juragan lampu ya. Terdapat emboss logo JL. Hati-hati ya yang menjual barang di online. Banyak sekali yang mengatasnamakan juragan lampu ya. Mengatasnamakan nama juragan lampu, Jungki Wenas, menggunakan judul JL55, JL, JL3, hati-hati karena banyak beredar produk bukan original dari Jungki Wenas juragan lampu. Jadi buat Anda yang mau beli, berhati-hati. Jangan tergiur harga murah. Foto bisa diambil tetapi nanti barangnya tidak sesuai atau tidak sama, Anda yang rugi sebagai pembeli. Karena barang yang kita jual sudah versi upgrade, contohnya yang ini. Ini untuk low beam Toyota Fortuner. Bohlam ini paling terang ya di kelas 55 sampai 60 watt. Ya, Anda bisa lihat review-review sebelumnya. Jadi ini untuk Toyota Fortuner bagian low beam-nya yang menggunakan proyektor. Bohlam ini 6000 Kelvin. Ya, 55 watt paling terang. Nah, kita akan langsung mendemokan saja menggunakan proyektornya ya. Kita kasih lihat outputnya ya. Jadi langsung praktek aja karena low beam Toyota Fortuner adalah menggunakan proyektor. Bohlam ini adjustable ya. Anda bisa memutar ini. Nah, untuk Anda yang nggak paham ya, ini dipasangnya di mana? Ini begini, 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 begini. Semua kan bisa terpasang, tetapi baiknya yang mana? Anda silakan WhatsApp ke saya. Ya, Anda sudah beli, Anda wajib memberitahu saya hasil pemasangan Anda supaya hasilnya maksimal. Anda tidak WhatsApp ke saya, Anda tidak mengkonfirmasi juga nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi Anda rugi karena Anda beli bukan cuma beli barang, tetapi kita istilahnya after sales service lah ya. After sales service-nya harus bagus ya. Nah, jadi buat Anda yang nggak paham bisa WhatsApp saya cara pemasangannya yang baik dan benar bagaimana, karena kita berusaha semaksimal mungkin ya. Tetapi Anda memang harus bersabar, kadang-kadang saya sedang tidur, sedang di jalan, sedang mandi, kadang-kadang barang sampai sore, malamnya jam 11 mau dipasang. Nah, kita sudah tidur ya di WA tidak nyaut gitu ya. Mohon maaf. Jadi ya di jam kerja lah ya, di bawah jam 10 sih saya masih standby. Anda masih bisa chat saya. Tapi kadang-kadang kalau jam 11 itu ya udah kadang-kadang jam 1 pagi loh. Ya, atau subuh kadang-kadang di WA, apa cara pasangnya bagaimana. Nah, ya kita kasih lihat hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya di tembok ya. Cut off-nya sih sangat bagus ya, sesuai dengan originalnya ya. Seperti ini cut off-nya dan sangat lebar. Tipe ini paling terang, Bro. Ya, paling terang. Nah, Anda juga masih bisa adjustable LED ini ya, karena LED ini bisa diputar. Nah, posisinya di mana yang baik dan benar Anda silakan WhatsApp ke saya ya. Pemasangan sih sangat PNP, 10 menit selesai, tinggal colok soket aja, tidak ada yang ribet-ribet, tidak ada yang susah-susah, pokoknya gampang-gampang aja lah ya. Ini 55 watt paling terang, jadi sebenarnya 60-an sih wattnya, tetapi kita bilang 55 watt saja ya. 6000 Kelvin, warnanya adalah putih. Tipe teknologi LED ini adalah double heat copper pipe ya, double heat copper pipe, double copper PCB. Nah, sedangkan untuk high beam-nya ini adalah tipe triple copper PCB. Kenapa high beam saya menawarkan tipe ini? Karena harganya lebih ekonomis, karena high beam tidak begitu sering dipakai dibandingkan low beam. Kalau low beam kan nyala terus, kalau high beam kan hanya tembak-tembak. Nah, cukuplah menggunakan triple copper PCB. Bohlam ini juga bukannya bohlam abal-abal, ini bohlam
boleh dibilang sangat mantap ya. Bohlam ini adjustable, Anda bisa setting float atau spot dengan diputar atau ditarik maju dan didorong mundur. Karena ini adjustable-nya bukan hanya putar, tetapi bisa ditarik maju, bisa didorong mundur ya, seperti itu. Jadi enak banget adjustable-nya, dan Anda bisa menaruh chip tambahan dot chipnya ini di bawah atau di atas dengan diputar ya. Saya sih kalau Anda mau lebih nyorotnya ke atas, saya rekomendasi tambahan dot chip ini Anda taruh di bawah. Tetapi kalau Anda mau lebih napak ke jalan, Anda taruh di atas seperti itu. Nah, Anda bagaimana enaknya ya, Anda tinggal pasang sendiri, praktek sendiri, ini sangat bisa ya, sangat bisa Anda istilahnya learn by doing ya, seperti itu. Jadi triple cooper PCB ini 30 watt juga, 6000 Kelvin, 30 wattnya real. Jadi tipe teknologi pendinginannya 3 buah layer tembaga ya, 3 layer red cooper. Jadi namanya triple cooper PCB ya. Semua LED yang kita punya adalah driverless. Jadi apa sih arti driverless? Driverless itu tanpa balas. Balasnya di mana? Balasnya di dalam, inside. Kenapa? Supaya ringkes pemasangannya dan Anda tidak perlu ngikat-ngikat menggunakan kabel tis, tidak perlu ribet-ribet lagi, tinggal colok soket selesai. Karena ini lampu low beam Anda, bawaan pabrik di mobil seperti ini. Anda cukup cabut soket aslinya, bawaan mobil dicabut, Anda cukup tinggal colokan ke LED ini. Colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Selesai. Ya, jadi sangat PNP. Drivernya di mana LED ini? Drivernya inside, di dalam. Teknologi terkini, sudah teknologi terbaru, semua di dalam. Kalau masih ada balas yang teknologi di luar kotak itu artinya teknologi lama, ya, bukan teknologi baru. Ya. Sama ini juga sudah tinggal colok soket saja. Bohlam HB3 aslinya kan bawaan pabrik itu adalah ini bohlamnya, ya. Bawaan pabrik itu adalah ini nih HB3-nya. Anda lepas, tinggal cabut soketnya, tinggal pasang aja ke sini. Semua juga tinggal plug and play, itu aja ya. Nah, apa sih keunggulan bohlam ini? Kenapa Anda harus beli di saya? Ya, apa bedanya dengan merek-merek kompetitor? Oke, kita akan jabarkan ya. Satu, sebagai syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus real. Bohlam ini real 55 watt. Bohlam ini mencapai 6,5 kali lebih terang dibandingkan halogen standar. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point, 6,5 kali lebih terang. Ya, setidaknya 5-6 kali lebih terang dibandingkan bohlam standar. Kita ukur menggunakan alat ukur yang namanya luxmeter. Luxmeternya adalah ya seperti begini nih. Ya, saya tidak demokan karena kita mau cepat aja. Video lengkapnya sebenarnya sudah ada ya di video-video saya sebelumnya. Itu bohlam ini sama yang dipakai di Toyota Rush, Toyota Sienta, Avanza Veloz, pokoknya adalah tipe H11 ya untuk low beamnya. Nah, bohlam ini bisa 6,5 kali lebih terang daripada halogen standar ya, 55 watt dan real. Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop ya. Kalau bohlam ini 30 watt, bohlam ini 55 watt realnya. Bohlam ini juga tidak ngedrop. Ya, kita tidak menjual bohlam yang ngedrop. Tetapi bohlam ini bergantung dengan suhu lingkungan. Kalau suhu mesin terlalu panas, dia akan menurunkan wattnya. Tetapi kalau untuk tipe H11 Anda tidak perlu khawatir karena ini sudah versi upgrade, kipasnya kencang banget ya. Makanya Anda jangan sampai salah beli. Belilah yang ada logo emboss JL, inilah yang sudah versi upgrade. Ya, apa yang di-upgrade adalah kipasnya. Kipasnya ini mencapai 12.000 RPM kira-kira diukur menggunakan tachometer. Ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu ada karet-karet, intinya semua PNP lah. Nah, syarat ketiga adjustable ini terpenuhi ya, makanya nanti Anda arahnya kemana, Anda silakan WhatsApp ke saya karena ini adjustable. Sama ini juga adjustable, maju mundur putar. Tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, saya jamin. Bayangan gelap juga kecil, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Ya, bayangan gelap ini sangat penting karena yang namanya proyektor. Ya, ini bayangan gelapnya kecil, bro. Ya, tuh bayangan gelapnya kecil dan yang ini ya. Kalau ini dibalik besar, makanya Anda masangnya harus benar. Ya, ini bayangan gelapnya kecil. Ya, bayangan gelapnya kecil. Ya, jadi apa bedanya dengan kompetitor? Kalau kompetitor bayangan gelapnya gede, dua-duanya, dua buah sisi. Tetapi ini ada satu sisi yang bayangan gelapnya kecil, makanya Anda pemasangannya harus benar. Harus benar, hasil output akan lebih bagus. Ya. Kalau kompetitor, merek-merek kompetitor itu bayangan gelapnya gede banget, ya, dua sisi gede banget. Nah, sedangkan ini juga untuk high beamnya bayangan gelapnya kecil, ya, tidak besar. Makin kecil makin bagus, makin tidak besar juga makin bagus, ya.
Bedanya lagi dengan kompetitor kebanyakan menggunakan driver. Saya tidak bisa menyebut merek ya, karena kemarin saya disomasi atau saya mau dituntut ya oleh pedagang lain, katanya saya menjelek-jelekan LED dia. Makanya saya tidak mau lagi sekarang menyebut merek ya. Karena banyak orang tidak senang kita review ya. Sebenarnya kita tidak menjelek-jelekan, tetapi kita membandingkan mana yang lebih unggul, mana yang lebih baik, mana yang tidak. Kita hanya menjabarkan speknya loh. Jadi sama seperti Anda membeli handphone. Jadi ada satu orang review, misalnya reviewer gadget, dia membandingkan handphone merek Samsung dengan merek Vivo atau dengan merek iPhone atau dengan merek-merek Nokia atau apa. Nah, si reviewernya ini mau dituntut gitu loh sama pemegang merek. Jadi dia bilang merek A jelek lah handphonenya. Sebenarnya bukan jelek. Kita tidak pernah bilang jelek, tetapi kita membandingkan keunggulan. Jadi contohnya LED ini itu unggul dibandingkan merek lain. Kenapa? Karena dia tanpa driver. Nggak pakai driver ini. Drivernya sudah inside. Dia adjustable. LED lain kompetitor belum tentu adjustable. Memang ada yang adjustable, tetapi Anda harus buka-buka menggunakan kunci L, menggunakan obeng, itu ribet. Bautnya Anda lepas, atau Anda nggak paham, lepas jatuh ke tanah. Nyarinya setengah mati bro. Bener ya, saya ngomong apa adanya to the point, karena saya orang praktek, orang lapangan. Ya, jadi ini LED adjustable langsung on the spot, jadi tidak perlu pakai kunci L, dibuka-buka, nggak usah. Lebih unggul dong, tanpa driver lebih unggul. Ya, bayangan gelap kecil lebih unggul. LED kompetitor bayangan gelapnya besar. Ada yang storing lagi dan banyak yang ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop. Jadi makanya kenapa kita mau jual. Kalau ini bohlam banyak minusnya, banyak kekurangannya, saya juga tidak mau jual. Anda tidak perlu percaya 100% omongan saya karena saya berdagang di sini. Anda tidak perlu percaya 100% dengan sales, tetapi saya mempunyai sisi hobi. Hobi itu kalau barang jelek saya tidak mau jual. Kalau bagus baru saya mau tawarkan. Makanya kenapa selain saya berdagang, saya juga ada sisi hobi. Jadi dari hobi bermain lampu, kita berdagang. Bukan dari dagang. Kalau orang hanya berdagang, hanya mencari untung. Saya hobi. Hobi Anda boleh percaya hobi saya, lampu. Ya, kalau Anda pedagang, Anda nggak usah percaya 100%. Karena pedagang maunya untung dan dia maunya barangnya keluar. Tetapi kalau saya hobi, kalau bohlam ini bagus, ya saya ngomong speknya apa adanya. Kalau ada bohlam lain yang lebih bagus ya kita mau jual yang lebih lain, apa yang merek-merek apa tipe-tipe lain yang kita mau jual baru kita tawarkan ke Anda sebagai calon customer seperti itu ya. Anda boleh percaya review saya, Anda tidak percaya juga nggak masalah karena saya ngomong apa adanya to the point. Ya, memang ada harga, ada kualitas. Saya tidak menjual bohlam yang abal-abal. Memang kadang-kadang ada orang bilang harganya mahal. Sebenarnya tidak mahal, intinya adalah sesuai dengan spesifikasi yang apa yang Anda beli seperti itu. Barang ini bergaransi. Jika ada rusak Anda bisa komplain ke saya, ya seperti itu. Jadi bohlam ini ada keunggulan dibandingkan merek-merek kompetitor baru kita mau jual. Ya, keunggulannya tadi saya sudah jabarkan ya. Soal pendinginan ini sangat penting karena kenapa LED ini panas. Tapi panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Nah, panas di dalam diri dia sendiri ini harus dibuang. Bagaimana cara membuang panasnya ya dengan kipas angin lebih kencang, lebih cepat dan tahan air. Kenapa kita harus lebih cepat kipas anginnya? Karena gini, kita duduk di sini nih, saya panas, ya tentu kita harus ada kipas angin di sini untuk meniup saya. Nah, kipas anginnya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 udah muter kipasnya, kurang dingin, kita pencet nomor 2, lebih cepat putarannya kan. Kita pencet nomor 3, lebih kencang lagi. Nah, sama, ini LED ini panas. Bagaimana cara membuang panasnya dia ya? Tentu kipasnya kita upgrade, lebih kencengin putarannya gitu ya. Jadi ini adalah versi upgrade dari versi standar ya. Bukan versi standar sekali lagi. Makanya saya bilang produk kita adalah sudah versi upgrade semuanya. Terutama di bagian kipas. Karena kenapa? Kipas ini adalah istilahnya jantungnya dari lampu LED. Kipas bermasalah, LED bermasalah. Ya, kipas bermasalah, LED bermasalah, panas, LED pasti bermasalah. Bermasalahnya dirusak lah, di macam-macam. Ya, makanya kipas ini kuncinya penting. Saya request ke pabrikan, tolong kipasnya lebih baik, lebih cepat, lebih kencang segala macam. Makanya kita datanglah spek ini dengan merek juragan lampu. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya. Ini untuk Toyota Fortuner udah banyak juga kita upgrade karena ini bohlam best seller ya. Ini bohlam sebenarnya banyak dipakai untuk Toyota ya, seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, di Sienta, Avanza Veloz, di Toyota Camry, semua pokoknya tipe H11 halogen rekomendasi tipe ini. Ya, kalau ini adalah untuk high beam-nya ya, HB3 9005. Oke, terima kasih sudah
menonton review saya, Anda bisa order di 0898 269 3838. Anda kalau ragu transfer menggunakan BCA ke rekening saya, Anda bisa order di marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Tetapi memang saya tidak bisa memberikan diskon habis. Kenapa? Karena saya menjual di marketplace ini ada namanya biaya admin potongan. Dan biaya adminnya itu sekarang besar. Lumayan bro, 1 juta itu hampir 40.000. Jadi kalau bohlam 2 juta, jadi kita dikenakan admin 80.000. Ya. Dan biasanya menggunakan marketplace itu Anda memang ongkos kirimnya gratis. Tetapi biasanya itu dikirim menggunakan yang lama, ekonomi. Kalau si cepat biasanya si cepat halu. Kalau antar aja ekonomi. Jadi kalau di JNE ngomongnya JNE oke, ya. Jadi ekspedisi yang paling lama. Nah, sedangkan kalau Anda transfer menggunakan ke BCA saya akan berikan harga diskon habis yang lebih murah dan free ongkos kirim. Kita gratis ongkos kirim dan ongkos kirimnya biasanya menggunakan yang reguler, jadi lebih cepat. Reguler itu biasanya 2-3 hari, sedangkan kalau yang ekonomi itu biasanya 5 hari ke atas. Ya, jadi intinya Anda mau minta harga diskon lebih murah, saya bisa bantu Anda, tetapi tolong Anda bantu saya. Ya, bantu saya transfernya ke BCA. Kenapa? Karena biaya admin itu lumayan. Ya, biaya admin itu lumayan. Buat makan siang saya lumayan. Saya makan di warteg kira-kira 20.000. Nasi, tahu, tempe, orek ya perkedel 15-20.000 lah. Ya, lumayan bro. Ya 1 juta kita kena 45 ribuan kalau nggak salah. 40-45 ribuan itu lumayan bro. Ya, kalau 2 juta 90 ribuan, 80-90 ribu lumayan bro buat kita makan gitu ya. Saya bantu Anda bantu saya. Tetapi kalau masih Anda ragu dengan saya, Jungki Wenas Juragan Lampu, order di marketplace, monggo, kita juga tidak memaksa Anda. Yang menurut Anda nyaman aja, ya. Jangan sampai Anda sudah transfer juga Anda nggak bisa tidur juga jangan, ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini satu paket diorderan oleh Pak Freddy, ya, di Sidoarjo, di perumahan Valencia Resident ya untuk Innova 2012. Ini juga ditransfer langsung menggunakan BCA ya. Jadi untuk Pak Freddy nih, terima kasih Pak Freddy, headlamp dengan fog lamp ya. Ini alamatnya sudah dikasih. Headlamp dengan fog lamp untuk Innova 2012 ya. Rekomendasi tipe ini adalah double Cooper PCB 5500 Kelvin. Sudah upgrade versi terbaru. Pemasangan LED ini sangat PNP ya. Sekali lagi merek LED ini adalah Juragan Lampu ya. Yang original terdapat logo Juragan Lampu emboss dan ada stiker segel atau ada stiker logo Jungki Wenas atau Juragan Lampu ya. Ini sudah versi upgrade 5500 Kelvin paling terang ya. Dan pemasangan juga sangat PNP, anatomi LED ini sama seperti halogen ya. Ada payungnya. Nah, payungnya akan kita kalibrasi. Makanya buat Anda yang sudah order kirimkan foto depan mobilnya ya atau mobilnya apa deh. Tapi kalau kayak Innova, Expander, kayak Avanza itu udah kacang goreng ya. Sudah maksudnya mobil sejuta umat kita sudah paham. Nah, untuk fog lamp-nya ini adalah tipe 3 warna yang paling terang. Ya, ini perpaduan yang sangat baik lah. Ini sudah paling mantap. Ini fog lamp-nya 3 warna yang paling terang. Tipenya adalah JL3. Yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas. Hati-hati ya, di online banyak yang mengatasnamakan JL3, JL55, mengatasnamakan Juragan Lampu, padahal produknya bukan punya kita. Ya, Anda bisa lihat produk yang kita jual adalah warnanya silver dan merah. Ya, terdapat logo emboss Jungki Wenas dan terdapat stiker logo JL. Ya, jadi ini satu warna 5500 Kelvin, ini adalah 3 warna. Jadi ini untuk headlamp, ini untuk fog lamp. Kalau posisi begini Anda beli, headlamp dengan fog lamp sudah terbaik lah lampunya ya. Anda mau hujan, mau badai, mau kabut, ya tinggal cabut aja terus ya, tinggal gas dah pokoknya. Oke ya, jadi ini 5500 Kelvin. Apa sih keunggulan bohlam ini dibandingkan kompetitor? Satu ya, bohlam-bohlam ini, LED-LED yang saya tawarkan ini semua tanpa driver. Ya, apa sih driver? Driver itu adalah balas kalau di HID. Jadi ada kotaknya di sini. Jadi bohlam-bohlam ini tanpa kotak. Bohlam-bohlam ini nggak perlu menggunakan balas, tidak menggunakan driver. Di LED istilahnya namanya driver. Kalau di HID namanya balas atau trafonya. Nah, kalau di jam ngomongnya bukan mesin tetapi movement. Nah,
Jadi LED ini tanpa driver, tidak perlu driver. Drivernya di mana? Drivernya inside di dalam, ya. Jadi lebih ringkes dalam pemasangan dan teknologi pembuatannya lebih maju dibandingkan yang masih menggunakan driver di luar. Kalau LED yang menggunakan driver di luar, komponennya gede-gede, gampang, itu dibuat manual oleh manusia di solder. Sedangkan kalau yang kayak beginian, ini bukan manusia yang buat, tetapi robot. Kenapa saya bilang robot? Karena tangan manusia tidak bisa yang kecil-kecil. Ya, kalau ada drivernya di luar itu disolder manual, pakai manusia, pakai tangan. Ya, jadi pabriknya itu masih begini. Saya ngomong apa adanya tuh the point, buka-bukaan aja, ya. Kalau yang beginian nggak bisa disolder tangan karena kecil. Driver yang segede gini ditanam di dalam, artinya kan komponennya mengecil, jadi sudah mikro, sudah nano. Jadi makanya ini teknologinya lebih maju dan dibuat oleh tangan robot, ya, bukan oleh tangan manusia. Jadi seharusnya LED yang beginian harganya memang lebih mahal. Modalnya mahal bro, tinggi bro ini barang. Ya, kadang-kadang ada orang menganggap saya untungnya 5 juta. Ya, lu jangan beli bohlam dengan Jungki Wenas, katanya produknya mahal. Mendingan beli di tempat gua aja yang lebih murah. Banyak yang bilang begitu di forum-forum segala macam. Ya nggak masalah. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli. Anda suka Anda beli, Anda nggak suka nggak usah beli. Tidak usah menjelek-jelekan seperti itu. Ya, oke. Jadi memang ada harga, ada kualitas lah. Ya. Jadi satu keunggulannya dibandingkan kompetitor LED saya tanpa driver. Kedua, untuk H4, Anda sangat penting. Anatomi LED ini sama dengan halogen. Apa sih anatomi? Anatomi itu adalah bagian-bagian LED-nya, bagian-bagian seperti halogen. Ini adalah halogen standar Anda H4 seperti ini. Kalau kita pecahkan ya itu adalah ini. Ini ada namanya payung. Ini asli bawaan dari halogen. Reflektor mobil Anda itu lahir menggunakan halogen. Jadi ini mangkok reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Ya. Nah, kita mengganti menggunakan LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen, bukan reflektornya menyesuaikan ke LED. Jadi jangan sampai salah loh. Jadi ini dia lahir cocoknya menggunakan halogen. Setuju nggak kalau halogen cut off-nya bagus? Setuju, semua orang setuju, saya setuju. Tetapi masalahnya halogen kan kurang terang, makanya Anda mengganti ke LED. Bener nggak? Nah, LED-nya tentu harus bisa menyesuaikan ke halogen, bukan reflektornya yang menyesuaikan ke LED. Ya, jadi Anda harus paham, ini udah paten, udah pasti bagus menggunakan halogen. Tetapi kurang terang. Nah, Anda ganti ke LED. Ya, tentu LED-nya bisa harus menyesuaikan ke halogen. Nah, bagaimana LED yang bisa menyesuaikan ke halogen? Yaitu kita lihat dari anatominya dulu. Ada payung. LED ini harus ada payung. Nah, payungnya ini adalah kunci utama untuk membentuk cut off, memfokuskan sinar. Kenapa? Karena ini kita bisa kalibrasi, kita bisa lepas, kita bisa kalibrasi, kita bisa papas. Dan anatominya sama dengan halogen. Nah, makanya kita mau tunjukkan kepada Anda. Makanya ini apa keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor. Karena banyak sekali yang menjual LED di luaran, nah tapi Anda sebagai calon pembeli Anda nggak paham. Ya. Nah, ininya ini bagian paling penting. Ya, makanya mangkoknya ini 1:1 dengan halogen. Kalau tidak 1:1 kita akan ukur ulang dan kita papas ulang. Ya, kita sesuaikan. Makanya untuk Anda mobil apa kasih tahu saya. Karena tiap-tiap mobil reflektor sudut ininya berbeda nih. Kita tidak boleh sinarnya melebihi garis ini. Saya banyak mengumpulkan tipe-tipe beginian. Ya, untuk Avanza, untuk Innova, kita tahu sudutnya berapa. Ya, saya sudah mempelajari. Ya, beda dengan LED yang seperti gini. Di pasaran banyak LED yang begini. Payungnya merupakan daging lebih atau merupakan bagian dari aluminiumnya dia. Nah, LED begini, payungnya tidak bisa dilepas. Payungnya ini tidak bisa dikalibrasi, tidak bisa disetting. Nah, kebanyakan LED-LED begini cut off-nya nggak begitu bagus. Ya, Anda nggak percaya, ya Anda boleh beli ya, produk yang di luaran sana. Kalau Anda percaya, ya Anda pilihlah yang seperti yang saya review. Ya, jadi intinya adalah kunci utamanya di payung ini. Nah, payung ini adalah bagian paling penting untuk membentuk cut off. Ya, Anda perlu cut off yang bagus kan? Bener nggak? Anda memasang LED, jangan sampai menyilaukan orang. Bener nggak? Ya, banyak orang yang pasang LED tapi menyilaukan orang. Ya, di jalan tol Anda lihat di belakang mobil Anda silau banget. Anda merasa terganggu nggak? Terganggu.
Saya juga terganggu bro, ya bukan Anda aja sih, semua orang pasti terganggu dari lawan arah, dari semua arah. Kalau silau kan mengganggu. Nah, tapi kadang-kadang suka suka istilahnya malah galakan dia gitu ya. Nah, makanya kita sebagai penjual LED juga jangan sampai Anda membeli LED yang menyilaukan orang seperti itu, karena namanya polusi cahaya ya, jadi nggak begitu bagus lah ya. Kita mengganti LED tentu mau hasilnya yang perfeksionis, yang bagus dan tidak menyilaukan orang, bener nggak? Ya. Nah, makanya penting ya, apa bedanya dengan kompetitor, karena LED ini memiliki anatomi sama seperti halogen standar. Itu yang paling penting. Tidak menggunakan driver, anatominya sama dengan halogen, dan teknologi pendinginannya. Nah, Anda penting ya, LED ini ya memiliki heatsink, memiliki kipas. Kipasnya sudah versi upgrade dan sudah yang paling cepat saat ini. Kita ukur menggunakan takometer loh. Ya, saya tidak mau berasumsi ini itu, tetapi kita praktek langsung, kita ukur menggunakan takometer. Anda kalau mau memasang adalah lepas dulu ininya, klikkan pasang karet. Nah, karet ini masuk tanpa perlu Anda robek atau Anda bobok atau tanpa perlu Anda jebol. Anda langsung pasang. Nah, LED ini berpendingin, heatsinknya masih terlihat. Tuh, Anda lihat, ini heatsink masih terlihat. Ya, heatsink terlihat artinya kipas angin berputar, angin bisa keluar melalui heatsink dan dia bisa bersirkulasi. Nah, kalau LED yang tanpa heatsink artinya akan terbungkus langsung kena karetnya. Jadi artinya kipas angin berputar kencang apapun dia tidak bakal ada pendinginan. Kenapa? Karena buntu. Ini buntu nih. Ya, buntu. Nah, buntu begini artinya kipas angin berputar dengan kencang, angin tidak bisa tembus. Artinya sama dengan tidak ada pendinginan. Nah, makanya kalau LED yang tanpa heatsink atau heatsinknya tertutup, mau nggak mau Anda harus ngelobangin ini karet. Makanya banyak dari Anda yang udah masang LED datang ke Jelambar, karetnya sudah dijebol semua, itu ya. Nah, memang saya mempunyai LED juga yang harus dijebol, tetapi kita sedang mereview LED ini, makanya LED ini sangat PNP, sangat plug and play, jadi tidak perlu ada yang dirusak, semua kondisi seperti aslinya bawaan pabrik, ya, seperti itu. Ya, jadi itu keunggulannya dengan kompetitor ya. Semua LED kita kebanyakan driverless dan ini sudah dirajut oleh nilon. Kabel ini bukan kabel ecek-ecek, bukan kabel abal-abal, bro. Ini kabelnya tebal banget, ya. Mendukung dia punya ampere, ya. Banyak LED di pasaran memang murah-murah. Bentuk menyerupai, bentuk mirip, tetapi kalau dilihat dari build quality-nya berbeda, bro. Ini build quality-nya sangat mantap, bro. Ya, bahan pembuatan aluminiumnya juga bukannya yang abal-abal. Jadi lebih cepat untuk melepas panas, karena saya ini adalah model custom bro, request ya, kita request ya, karena memiliki syarat bolam bagus yang kita ketahui, makanya kita request untuk dibuat seperti ini ya, adjustable untuk memfokuskan sinar ya, tidak storing juga, pendinginannya bagus ya, karena heatsinknya ada, tidak ngedrop juga, dan versi upgrade sudah wattnya sudah naik 5500 Kelvin ya. Kita akan demokan warnanya. Ini adalah untuk warna putih low beamnya ya. Ya, sedangkan ini capitannya ini loh susah nih. Ini adalah low beam dan ini adalah high beam ya. Low beam, high beam. Low beam, high beam ya. 45 watt, 40 sampai 45 watt lah yang versi terbaru ya. Nah, kalau ini untuk fog lampnya, ini 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning ya. Bisa putih, putih kuning, kuning ya. Putih kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya? Hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu fog lamp Anda. Ya, kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan biasa, kering. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Pas pada saat jalanan habis hujan. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Jika Anda ketemu kabut atau hujan. Ya, ini 3 warna yang paling terang, sudah upgrade versi terakhir 37 watt. Ya, lebih terang di versi warna putihnya. Ya, kipas anginnya juga sudah upgrade, lebih tahan air karena fog lamp itu posisinya di bawah. Lebih sering menerobos banjir mungkin ya. Jadi kita keep concern di kipas, dan ada heatsink untuk pendinginannya juga, kipasnya sudah tahan air, sudah versi upgrade yang terbaru 37 watt. Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah dengan adjustable, dengan diputar.
Putarannya ini juga tidak perlu Anda kunci-kunci pakai kunci L atau pakai obeng ya, tidak ada baut-baut, jadi semua adalah plug and play. Oke. Ya, jadi satu paket ini untuk headlamp dengan untuk fog lamp, harga ini diskon kalau satu paket ya. Buat Anda yang berminat Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa transfer menggunakan BCA atau order di online shop. Oke, ya untuk Kijang Innova 2012. Terima kasih.